Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 5. Aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan kalian? Pasti kalian juga bangga menjadi anak Indonesia ya. Ayo sekarang kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Sebelum menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, kalian perlu mengetahui bahwa lagu Aku Anak Indonesia adalah karya A.T. Mahmud. Tempo pada lagu Aku Anak Indonesia adalah andante, yang artinya sedang. Tempo itu adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Sedangkan birama lagu Aku Anak Indonesia adalah 4/4. Artinya, dalam ruas birama tersebut terdiri atas 4 ketukan. Apa yang dimaksud birama? Birama adalah sebuah tanda untuk menentukan jumlah hitungan serta nilai pada setiap ketukan dalam satu ruas atau satu bagian baris melodi. Nah, sekarang perhatikan cara membaca notasi angka lagu Aku Anak Indonesia berikut ini ya. Do, do, re, mi, do, re, sol, re, fa, mi, fa, sol. Mi, fa, mi, re, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re. Do, mi, sol, la, fa, la, sol. La, si, do, re, mi, fa, mi, re, sol, do. Setelah memperhatikan cara membaca notasi angka pada lagu Aku Anak Indonesia, kemudian perhatikan cara menyanyikan lirik lagu Aku Anak Indonesia juga ya, agar kalian bisa menyanyikan lagu tersebut. Berikut lagunya. Anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Kalian baru saja selesai mendengarkan lagu Aku Anak Indonesia. Sekarang giliranmu di rumah belajar menyanyikan lagu tersebut ya. Setelah menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, mari kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam Indonesia, yaitu batu bara. Apa saja manfaat batu bara? Nah, di situ ada gambarnya batu bara anak-anak. Seperti arang ya. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa saja manfaat dari batu bara tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, silakan diperhatikan. Di sini ada beberapa contoh dari manfaat batu bara. Yang pertama, menghasilkan metanol.
sebagai bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Kemudian yang kedua, bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menghasilkan gas sebagai bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas atau yang sering disebut dengan PLTG. Kemudian yang keempat, untuk pembangkit listrik sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Nah, itu tadi ada beberapa macam manfaat dari batu bara, anak-anak. Mungkin di antara anak-anak ada yang belum tahu apa itu kompor briket, pembangkit listrik tenaga gas, dan apa itu metanol. Nah, di sini kalian dapat melihat gambarnya ya. Yang pertama itu adalah gambar dari kompor briket batu bara, di mana bahan bakar yang digunakan adalah batu bara. Kemudian yang kedua itu adalah gambar pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Bahan bakarnya juga berasal dari batu bara. Kemudian yang ketiga itu adalah gambar metanol, di mana metanol itu adalah merupakan bentuk alkohol yang paling sederhana yang bisa digunakan untuk bahan bakar cair menggerakkan mesin di berbagai industri. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Jadi prosesnya hampir sama dengan minyak bumi ya anak-anak, membutuhkan waktu yang berjuta-juta tahun. Jadi batu bara itu juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas. Berdasarkan hasil analisismu, nyatakan apakah pernyataan 1, 2, dan 3 benar ataukah salah. Perhatikan pernyataan berikut ini ya. Pernyataan yang pertama, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Nah, jawabnya tentu salah ya anak-anak, karena proses terjadinya batu bara itu berasal dari fosil atau sisa-sisa makhluk hidup yang telah terpendam berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berarti jumlahnya juga terbatas ya anak-anak. Kemudian pernyataan yang kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, jawabnya juga salah anak-anak. Kenapa? Karena batu bara itu banyak manfaatnya. Seperti yang telah kita pelajari tadi, batu bara bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar cair menggerakkan mesin di berbagai industri, bahan bakar kompor briket, bahan bakar gas untuk industri, dan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Jadi, batu bara sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian pernyataan yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Jawabnya tentu benar anak-anak. Kenapa? Karena kita harus menghemat batu bara agar tidak terjadi kelangkaan pada batu bara tersebut. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah.